Recording in progress. Shalom. Selamat pagi sidang jemaat kasih dalam Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan ibadah minggu pagi hari ini, saya akan membacakan pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pagi hari ini. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Jojer Minaria Santoso. Liturgos akan dilayani oleh Saudara Sudirman Waru. Doa persembahan akan dilayani oleh Diaken Richard Sefran. Untuk pelayanan kantong persembahan, yang pertama Diaken Aneta Priliani, kemudian kantong kedua Diaken Yusiana Abdinyo. Warta jemaat akan dilayani oleh Diaken Rita Eliezer. Doa persiapan sudah dilayani oleh Diaken Eli Waratican, dan penerima tamu sudah dilayani oleh Diaken Samsudin Mesa. Kita akan segera mulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Kepada liturgos waktu dan tempat saya persilakan. Salam semuanya. Selamat pagi bagi kita semua. Salam bagi yang ada di rumah. Semua kita semua pada sehat-sehat dengan kekuatan dan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita kembali datang di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita di sepanjang minggu ini. Dia telah memelihara kita sehingga kita sampai pada hari ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun dengan itu mari kita mengangkat pujian, terpujilah namamu Tuhan.
bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada hari Minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, Nats, pembimbing kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 26. Yohanes pasal 17 ayat 26. Yohanes pasal 17 ayat 26, firman Tuhan berkata, "Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka." Demikian nats pembimbing kita pada hari ini dan akan disampaikan oleh Ibu Gembala sidang nanti. Dan berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa di sepanjang minggu ini Tuhan telah memberkati kita, melindungi kita, baik itu kesehatan maupun kebutuhan kita sehari-hari. Dia telah membimbing kita, dan kita tahu dan menyadari bahwa banyak pelanggaran, kesalahan yang telah kita lakukan yang tidak pernah kita sadari. Namun pada hari ini mari kita untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan sebelum kita berdoa untuk bersyukur dan pengampunan, mari kita mengangkat pujian seperti yang kau ingini, bukan dengan barang fana.
semua pengampuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa pertolongan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan Engkau bayar kami bukan dengan karena harta dunia Tuhan, tetapi Engkau membayar harga kami menjadi orang yang merdeka di depan Tuhan karena pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Sehingga kami sampai saat ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan dan keselamatan yang sungguh luar biasa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu juga Tuhan, di sepanjang minggu ini banyak pelanggaran, kesalahan yang telah kami lakukan. Ampunilah kami Tuhan Yesus, baik itu perkataan, perbuatan kami, tingkah laku kami, baik yang disengaja maupun yang tak disengaja. Ampunilah kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan, sehingga kami pada hari ini Tuhan layak di hadapan Tuhan untuk datang di hadapan Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan Yesus bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan begitu sempurna di dalam hidup kami. Di sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah memelihara kami dan membimbing kami Tuhan, sehingga sampai saat ini dapat kami berkumpul di tempat ini, maupun juga saudara-saudari kami dan yang ada di rumah. Engkau telah memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa, ucapan syukur kami dan pengampunan kami di hadapan-Mu Tuhan. Jangan dengan kehendak kami Tuhan Yesus, melainkan sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Yang terdapat di dalam Mazmur pasal 52 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 52 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita membacakan secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan Bapak Ibu saudara-saudari untuk membacakan ayatnya yang kedua, dan begitu juga seterusnya. Dan di ayat yang ke-11 nanti mari kita membacakan bersama-sama. Jika sudah ketemu, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hukuman terhadap Orang Fasik untuk memimpin biduan nyanyian pengajaran Daud. Bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau melakukan kebenaran, tidak seperti satu-satu yang berdosa, hai engkau ibu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dosa lebih daripada perkataan yang benar. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsinya, yang percaya akan kekayaan yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 11, 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkau yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Demikian Mazmur kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih,
Pada pagi hari ini mari kita berdoa pengakuan iman rasuli kita. Namun sebelum kita berdoa untuk pengakuan iman rasuli kita, mari kita mengangkat pujian seperti yang Dia sungguh baik, Dia mati bagiku. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bagi pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya sebelum persembahan dijalankan dan doa syafaat, mari kita mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur.
Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang baik, pada Allah yang dahsyat, pada Tuhan Yesus Kristus Allah yang baik. Terima kasih Tuhan atas segala rahmat-Mu yang Kau boleh berikan ya Tuhan. Atas segala berkat kelimpahan yang Kau boleh berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas nafas kehidupan yang Kau boleh anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ini hanya sebagian kecil dari apa yang begitu banyak Kau boleh berikan bagi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menerima persembahan kami ini Bapa, dan sekiranya juga Engkau boleh berkati ya Tuhan, dan setiap orang-orang yang mengelolanya Bapa, sehingga Engkau boleh berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga dapat mengelolanya dengan bijak ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti sorga. Berilah pada hari ini makan kami, makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akan duduk kembali. Bapak Ibu, mari tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mari kita bersiapkan diri bahwa kita harus menyadari bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang selalu memberikan kepada kita motivasi, mengingatkan kita dan menguatkan kita, dan sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita sehari-hari karena kuasa kebenaran firman Tuhan, supaya sehingga kebenaran yang disampaikan oleh hambanya dan dapat kita menanamkan di dalam hati kita, dan sehingga kita juga menjadi anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian karena salib-Mu. Karena salib Tuhan kita diselamatkan. Karena salib Tuhan kita diampuni. Karena salib Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih baik. Mari kita menjadi dengan sungguh-sungguh hanya Engkau Tuhan.
hanya karena salib-Mu lah kami hidup. Sungguh hanya karena salib-Mu lah kami boleh mengalami kemenangan di tengah banyak pergumulan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Layakkan hamba-Mu Bapa menjadi saluran berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui keberadaannya. Terima kasih ya Bapa, teduhkan setiap hati kami, supaya pikiran dan hati kami dapat berkonsentrasi kepada kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Anugerah dan kasih Tuhan yang begitu indah menyertai kita, baik sidang jemaat yang onsite pada pagi hari ini maupun seluruh sidang jemaat yang ada di rumah. Kita mengucap syukur, anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita ada di minggu kedua bulan April tahun 2022. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan April. Waktu berjalan begitu cepat. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Yohanes pasal 18. Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bergantian. Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Akulah dia, jika aku yang kau cari, biarlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Yesus yang membawa pedang dan menundukkan telinga kanannya, nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini hari Minggu kita sebelum masuk Jumat Agung. Masih ada sisa waktu beberapa hari ke depan di dalam kita mempersiapkan diri ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, di mana Tuhan mengundang kita untuk memperingati karya agung yang Dia kerjakan melalui Yesus Kristus. Tema kita pada pagi hari ini adalah kekuatan kasih. Kekuatan kasih. Ketika kasih itu diaplikasikan, ada satu kekuatan yang menyertainya sehingga mampu untuk dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apapun akan dilakukan oleh seseorang untuk orang maupun barang
yang dia kasihi. Kalau dia mengasihi seseorang, dia akan melakukan apapun untuk menyatakan kasihnya. Kalau dia mengasihi sesuatu barang, dia akan melakukan yang terbaik untuk barang itu. Mungkin dia akan merawat sedemikian rupa, menjaganya sedemikian rupa, supaya tetap terpelihara dengan baik. Kita melihat apapun akan dilakukan, ada orang yang sangat mengasihi suatu barang, ada sepasang anak muda yang sedang jatuh cinta dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan ketika itu dirasakan, apapun akan dia lakukan. Akan dia lakukan. Kurang lebih hampir 27 tahun lalu, ada seorang pemuda dari Cibubur sana, Keranggan, jauh-jauh datang sampai ke Bintaro, Bapak Ibu. Demi membela apa yang dia kasihi. Demikian sebaliknya. Ada seseorang yang di Bintaro itu pun, karena begitu kasihnya, ketika orang yang dari Cibubur itu pun datang ke Bintaro, menawarkan penderitaan pun mau hidup dengan dia, dia mau. Aneh, bodoh banget ya. Tapi itulah yang dilakukan. Yang dilakukan Bapak dan Ibu Gembala Saudara. Jadi mau hujan mau panas, jadwalnya ke Bintaro ya harus ke Bintaro begitu. Dan yang bodohnya lagi, yang dikunjungin ketika ditawarkan, kamu mau hidup dengan saya? Tapi kalau kamu mau hidup dengan saya, penderitaan yang saya tawarkan, iya saya mau. Setelah saya berjalan berapa tahun, kok bodoh banget ya saya dulu gitu. Ditawarkan penderitaan kok mau gitu ya. Tapi itulah kekuatan cinta. Bapak Ibu, seorang ibu yang mengasihi anaknya dan sebaliknya. Tapi tidak semua ini. Ada juga kan kasus sekarang banyak orang tua yang tidak mengasihi anaknya. Ada banyak bapak-bapak yang memperkosa anak perempuannya. Ada banyak ibu-ibu yang membunuh anaknya. Tapi tidak semua. Tapi ketika bertemu dengan seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya, apapun akan dia kerjakan. Apapun akan dia lakukan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu akan dia lakukan. Demi apa? Demi anak yang dia kasihi. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya baca status seorang teman. Seorang ibu, dia katakan di status WA-nya itu begini, catatan ibu seorang yang gak pandai berhitung. Saudara perhatikan baik-baik, ibu seorang yang gak pandai berhitung karena dia gak tahu berapa jumlah biaya membesarkan anaknya. Tetapi seorang anak sangat pandai berhitung. Ketika ibunya sudah tua, mulai hitung-hitungan pada ibunya. Seorang ibu tidak pandai berhitung. Karena sudah terlalu banyak yang dia berikan untuk anaknya sampai dewasa, sampai menikah. Terlalu banyak. Tapi begitu dia tua, anaknya pintar berhitung. Kemudian ketika saya membaca status WA ini, saya katakan, ibu, apakah ini curahan hati? Saya kenal baik dengan orang itu, saya dekat dengan orang itu, dan memang walaupun sudah berpisah jauh dari saya, dia kerap kali saya menjadi tempat curhatnya begitu ya. Dan di ujung catatannya itu dia katakan, berbahagialah ibu jika anakmu tidak pandai berhitung. Jadi hai ibu-ibu yang lain, berbahagialah engkau kalau anakmu gak pandai berhitung terhadap engkau. Dan beberapa hari lalu, ibu itu pun kembali nelpon saya dengan menangis, Bapak Ibu. Karena apa? Sudah tidak kuat. Dia katakan, aku bukan mengungkit apa yang aku berikan kepada anakku. Tetapi
Aku tidak berharap mereka memberikan sesuatu kepadaku secara materi, tapi yang aku inginkan hanya perhatian. Sedikit saja perhatian. Ketika aku sakit, kok teganya membiarkan aku pergi bawa motor sendiri pergi ke dokter, padahal anaknya ada di situ. Kok teganya dia mengeluarkan kata-kata yang begitu menyakitkan. Padahal yang aku sampaikan adalah nasihat kebenaran firman Allah. Tapi justru yang saya dapatkan adalah kata-kata yang menyakitkan. Sebelum dia nelpon saya itu Bapak Ibu, satu peristiwa dia curhat, dia katakan begini. Saya bukan mau mengungkit apa yang aku lakukan terhadap anakku. Tiap hari aku ngomong cucu. Di tengah keterbatasan kekuatanku, dia katakan, tiap hari. Tapi supaya Miss tahu, dia katakan kepada saya bukan mau mengumbar kejelekan anakku, tapi itulah yang aku rasakan. Suaminya sudah jauh lebih lansia, jadi apa yang dia hadapi dia nggak mau cerita kepada suaminya, supaya suaminya tetap aman, terkendali, nggak kepikiran. Jadi dia pendam sendiri, karena dia udah nggak tahan, makanya dia curhat. Tiap hari saya ngomong. Tapi apa yang dilakukan anakku katanya? Hanya bayar uang BPJS saya aja tiap bulan itu pun diungkit. Uang BPJS berapa sih Miss? Dia katakan. Akhirnya saya gregetan juga ya. Akhirnya saya tanya. Maaf nih, bukan saya mau lebih jauh dalam. Adakah anakmu tiap bulan memberikan apa kek bulanan kek kepadamu? Apa beras 2 liter kek, 1 liter kek? Dia katakan tidak. Keterlaluan kan? Sementara tiap hari cucunya makan di situ. Dari pagi sampai malam orang tuanya pulang bekerja. Saya berharap itu tidak terjadi di tengah jemaat kita di tempat ini. Tapi apa yang dikatakan oleh ibu ini? Karena kasihnya yang begitu besar, yang begitu kuat terhadap anaknya ini, maupun cucunya. Saya katakan diamkan anakmu. Gak usah diopeni dulu. Cucunya datang. Boleh gak aku ke rumah Oma? Kok katanya Oma sakit? Kok Oma gak sembuh-sembuh? Pada akhirnya dia katakan, Miss, ketika cucu itu datang di depan pagar, hatiku hancur. Aku hanya bisa menangis dan kembali memeluk mereka. Itulah kekuatan kasih Bapak Ibu. Dia katakan, aku hanya berdoa Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan membawa mereka kepada pengenalan yang benar. Kalau tadi satu anak yang ngomong cucu itu sudah berubah, kemudian anak yang lain lagi yang menyakiti dia. Tapi dia katakan sudah, aku lepaskan pengampunan. Dan yang saya catat, dia katakan begini. Tuhan beri aku kekuatan. Karena justru di minggu-minggu sengsara ini seperti ini yang aku alami. Bahwa apa yang aku alami tidak sebanding dengan yang Yesus alami. Berikan kasih. Dari Golgota itu menguasai hatiku. Supaya aku bisa mengampuni dengan tulus. Bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang dilakukan. Itu kekuatan kasih. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, itu hanya contoh dalam kehidupan hari-hari yang kita hadapi. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini dari apa yang kita baca, kita melihat di sana bahwa Yesus lakukan lebih dari itu semua. Yesus melakukan lebih dari yang dapat dilakukan oleh kita sebagai manusia berdosa. Karena dia tidak berdosa. Dari yang kita baca pada pagi hari ini kita melihat di sana. Bagaimana judul perikop dikatakan Yesus ditangkap. Kasih Yesus begitu besar. Sehingga ketika dia menerima perlakuan yang tidak pantas untuk dia terima. Bukan karena apa yang dia lakukan. Dia tetap melakukannya dengan begitu kasih. Luar biasa.
Apa yang dilakukan Yesus dalam perikop kita pada pagi hari ini? Kita akan renungkan Bapak Ibu dalam kita mempersiapkan diri ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Yang pertama, apa yang dilakukan Yesus ketika menghadapi pengkhianatan? Kita dikhianati oleh orang dekat kita kalau karena kelakuan kita. Dikhianati itu kan artinya beda di depan dan di belakang. Kalau karena kelakuan kita mungkin tidak terlalu masalah. Ya tabur tuai lah istilahnya begitu. Tapi kalau bukan karena yang kita lakukan kita dikhianati, ini sangat menyakitkan. Tapi itu yang dialami oleh Yesus. Bagaimana dia dikhianati oleh Yudas yang tiap hari bersama dengan dia. Kalau dikhianati karena ulah kita ya wajar gitu loh, masih wajar. Tapi dikhianati bukan karena yang salah yang kita lakukan, itu sangat menyakitkan. Itu dialami oleh Yesus. Dan ketika Yesus menerima pengkhianatan dari Yudas itu, apa yang dia lakukan? Dia marah. Apakah Yesus mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Yudas sebagai luapan kemarahannya terhadap Yudas? Tidak. Mari kita buka Lukas 22 ayat 48. Lukas 22 ayat 48. Di sana dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Di tengah dia menghadapi pengkhianatan dari Yudas, dia hanya katakan, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Sungguh hati yang luar biasa yang dimiliki oleh Yesus ketika dia dicium, tapi ciuman itu akan menjerumuskan dia. Kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Dan di Matius 26 ayat 50 kita buka, ini luar biasa lagi pernyataan Yesus. Matius 26 ayat 50. Di sana dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Hai teman. Ketika Yesus berkata, "Hai teman," dia memang tulus menyatakan yang demikian, bukan seperti kemanusiaannya kita. Kadang-kadang kita katakan hai teman, tapi hati kita gitu ya. Tidak, Yesus tidak demikian. Dia masih bisa mengatakan hai teman kepada Yudas, padahal dia sudah dikhianati begitu ya. Saya katakan ini hati yang luar biasa. Ketika kita dikhianati oleh orang-orang terdekat dengan kita, masih sanggup gak kita bilang hai teman? Atau Tuhan memberkatimu ya, masih sanggup gak kita untuk berkata demikian? Kalau kita belum sanggup, mari kita belajar pagi ini kepada Yesus. Ketika kita dimaki-maki, dikata-katain, atau justru kita berkata, pembalasan itu lebih kuat loh. Pembalasan itu lebih tajam loh. Atau kita justru berkata demikian. Tapi Yesus ketika dikhianati, hal yang luar biasa yang dia lakukan. Hai teman. Saya tidak tahu, siapapun kita mungkin pernah menerima pengkhianatan dari orang-orang terdekat kita secara langsung maupun tidak. Karena apa? Rambut boleh hitam sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Tapi ketika kita mengalami itu, mari kita belajar seperti Yesus. Tidak mudah memang, sakit. Tapi suka tidak suka, mari kita belajar kepada penderitaan yang Yesus alami. Karena apa? Dia mampu melakukan itu karena apa? Karena kasih-Nya begitu kuat. Yang mengalahkan apa yang dilakukan terhadapnya. Yang kedua,
Apa yang Yesus lakukan? Sebagai bukti kekuatan kasih yang dia miliki. Di ayat 4-8 di sana dikatakan, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Di ayat ke-6, ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Pada ayat yang ke-7, dia bertanya lagi. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Dijawab lagi sama Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Artinya apa di sana? Karena kasihnya yang begitu kuat itu, dia dengan rela menyerahkan dirinya. Ketika orang-orang itu datang, bukankah kesempatan sebenarnya buat dia melarikan diri? Karena mereka nggak kenal kok. Mereka nggak tahu yang mana itu Yesus gitu loh. Ketika mereka mau tangkap, sehingga sampai Yudas harus memberi kode dengan menciumnya. Sebenarnya kesempatan bagi Yesus untuk menghindar, meninggalkan tempat itu. Tapi malah dia bertanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, aku dia. Itu artinya apa? Yesus ditangkap bukan pada saat tidak berdaya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, dia bisa berbuat banyak hal pada waktu itu. Tapi itu tidak dia lakukan. Oleh karena apa? Karena satu misi yang harus dia emban, menyelamatkan manusia. Dan kasihnya itu begitu besar. Dan kasih yang begitu besar itulah yang mengalahkan untuk dia tidak meninggalkan tempat itu. Akulah dia. Kalau kita mau sederhanakan, ini loh aku, ya udah tangkap aja gitu loh. Sampai berulang-ulang. Kalau diperhadapkan pada kita seperti ini, ketika ada seseorang mencari kita, berani nggak kita untuk katakan, saya ini orangnya? Tapi Yesus dengan rela hati menyerahkan dirinya. Dia serahkan dirinya yang harusnya kita yang diserahkan di sana. Tetapi dia rela, dengan penuh kerelaan dia menyerahkan dirinya. Ini hal yang luar biasa. Ketika kita ada menghadapi banyak persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, sikap seperti apa yang kita lakukan? Adakah kita dengan rela menjalani itu dengan sepenuh hati, dengan kesadaran bahwa Tuhan ada di sana, atau justru kita mau lari? Ketika kita mau lari dari masalah itu, mencari jalan keluar sesuai dengan apa yang kita mau, kita tidak akan menemukan penyelesaian. Tidak ada jalan lain selain daripada hadapi. Kita harus berani menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dengan satu keyakinan bahwa kita menjalaninya tidak dengan sendirian, tapi ada Tuhan di sana. Bukan merasa sok kuat, tidak. Tapi kita harus hadapi, kita nggak bisa menghindar. Karena lewat apa yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, ketika kita sungguh-sungguh dengan rela menjalani itu, ya damai sejahtera dari Tuhan yang akan menjadi bagian kita. Yang ketiga, kekuatan kasih yang diberikan oleh Yesus, yang dia miliki, sehingga dia mampu melakukan apa? Tidak menyukai kekerasan. Kita lihat ayat 10. Lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kita melihat di sini ada hal yang membuat Petrus sangat gregetan terhadap apa yang dia lihat. Kemudian dengan cepat Petrus menetakkan pedangnya,
Tapi apa dikatakan Yesus di sana? Sarungkan pedangmu itu. Ayat 11. Sarungkan pedangmu itu. Yesus tidak menyukai kekerasan. Yesus tidak menyukai kekerasan. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 51, di sana semakin memperjelas, membuktikan bahwa Yesus tidak menyukai kekerasan. Dia memulihkan telinga yang sudah lepas itu. Dia nggak suka dengan kekerasan. Petrus menggebu, melakukan sesuatu dengan pedangnya, tapi Yesus katakan, sarungkan pedangmu itu. Dan ketika orang-orang datang hendak menangkap dia, dia katakan, dalam Injil yang lain kita akan baca di sana dikatakan, apakah kau kira aku penyamun sehingga kalian datang dengan pedang dan pentung? Kamu kira saya penyamun? Artinya tidak akan mendapatkan perlawanan keras dari Yesus. Tapi pemikiran orang-orang itu adalah bahwa Yesus akan melakukan kekerasan, tapi ternyata tidak. Kenapa Yesus kuat? Ketika dia pun sudah tersakiti, dia tidak membalas dengan kekerasan. Karena apa? Karena kuatnya kasih yang dia miliki. Kita lihat lagi bagaimana Petrus yang setiap hari dengan dia menyangkal dia. Apakah Yesus marah-marah kepada Petrus? Memang minggu lalu kita merenungkan ketika Yesus kata nyala iblis. Minggu lalu bagaimana kita mendengar bagaimana Petrus disadarkan bahwa jalan pikiran Petrus itu berbeda dengan apa yang Allah pikirkan. Tapi ketika Petrus menyangkal Yesus, adakah Yesus marah-marah? Enggak. Dia memberi kesempatan kepada Petrus, yang pada akhirnya mempertobatkan Petrus. Itu yang dia lakukan. Dan yang menjadi puncak kekuatan kasih itu adalah di ayat ke-11. Yang keempat. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Cawan melambangkan penderitaan. Bukankah aku harus mengalami penderitaan itu? Dan apa penderitaan yang dialami oleh Yesus? Kalau kita baca dalam Matius di Taman Getsemani, bagaimana dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Dia merasakan kegentaran sebagai manusia sejati. Dan di sana ada pergolakan dalam dirinya. Apakah aku harus taat minum cawan ini atau tidak? Sekiranya ini bisa lalu daripadaku. Tapi dia katakan jangan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Artinya dia dengan rela mengambil cawan itu, meminum cawan penderitaan itu. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Dia dibelenggu. Pasal 18 ayat 24 di sana dikatakan maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Kalau kita renungkan ngapain dia harus dibelenggu gitu loh. Toh nggak melawan kok gitu loh. Tapi itu dia harus alami. Ketika dia belenggu bagaimana tangan ini akan sakit Bapak Ibu. Jangankan dibelenggu. Ketika tangan kita dibeset oleh benang saja kita teriak loh. Apalagi ini dibelenggu. Dia disesah. Pasal 19, lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Dalam Lukas 22 di sana juga dijelaskan bagaimana dia diolok-olok. Pasal 19 ayat 2, prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Sekaligus mengejek saudara ketika dia diberikan jubah ungu. Jubah ungu itu kan jubah kebesaran. Tapi ketika dia diperlakukan seperti penjahat, dia diejek dengan jubah ungu itu.
Dia diberikan mahkota duri. Mahkota durinya nggak main-main Bapak Ibu. Bagaimana mahkota itu dipaksakan masuk ke kepala, melukai kulit-kulit kepalanya. Tapi itu dia alami. Dia minum itu, cawan penderitaan itu demi saudara dan saya. Dia pikul salib dengan banyak luka dan penderitaan, tapi dia harus tetap pikul itu salib. Harusnya saudara dan saya yang pikul itu, tapi dia ambil salib itu. Ketika dia haus, diberikan apa? Anggur asam. Jangankan dalam keadaan terluka Bapak Ibu, dalam keadaan kita biasa saja, kita minum air jeruk yang terlalu asam saja, kita rasanya udah seperti apa. Ini dalam kondisi terluka dikasih anggur asam. Betapa beratnya itu. Tapi itu dia ambil. Dia disalibkan, lambungnya ditikam. Cawan penderitaan itu dia ambil. Dan itu bertentangan saudara dengan ketika dia masuk ke Yerusalem. Hari ini disebut dalam liturgi gereja, disebut Minggu Palmarum. Di mana untuk memperingati bagaimana putri-putri Yerusalem membawa daun-daun palem menyambut ketika dia masuk. Hosana, hosana gitu ya. Disambut dengan sorak-sorai. Tetapi justru itu tidak berkelanjutan. Justru ketika dia dimasuk Yerusalem, disambut dengan sorak-sorai itu menjadi penanda awal dia akan mengalami penderitaan. Dan dia datang tidak dengan kuda yang begitu gagah, begitu kuat. Tidak, dia datang dengan keledai. Maaf. Dia datang dengan keledai, artinya apa? Dia datang dengan kelemah lembutan. Dia datang dengan kerendahan hati. Dia tidak datang dengan gagahnya. Sebenarnya dia bisa datang dengan gagahnya. Dia Tuhan kok, dia punya kemuliaan, dia punya segalanya. Tapi dia sangkali semuanya itu. Dia tinggalkan itu, dia datang dengan kesederhanaannya. Dia datang dengan kerendahan hati, dia datang dengan kelembutannya. Untuk menjangkau siapa? Menjangkau saya dan saudara. Sungguh kekuatan kasih yang luar biasa. Ini dia lakukan untuk misi penyelamatan manusia. Sekarang bagaimana kita merespon itu? Nas pembimbing kita katakan demikian. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka. Yesus mau supaya kasihnya itu pun ada di dalam setiap kita. Makanya dia rela dengan kekuatan kasih itu mengalami hal-hal yang kita sudah dengarkan tadi. Dia dikhianati, dia menyerahkan diri dengan rela, dia tidak melakukan kekerasan, dia minum cawan penderitaan itu. Supaya apa? Supaya kasih Bapa itu pun menjadi ada di dalam setiap kita. Tidak mudah ketika kita disakiti, kita tetap bisa katakan, Tuhan berkati mereka, berkati dia. Oh, tidak mudah. Tuhan ampuni dia. Enggak mudah. Ketika kita berhadapan dengan pimpinan kita yang seenaknya memperlakukan kita, bagaimana kita menyikapinya? Tetap dengan kasih. Tidak mudah. Tapi ini yang Yesus lakukan. Yesus sudah lakukan semua itu supaya kasih Bapa itu pun ada dalam setiap kita. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita dasarkan oleh karena kekuatan kasih. Istri-istri mungkin banyak yang mengalami kekerasan. Mungkin loh ya.
dari suami, apakah itu lewat perkataan atau itu lewat fisik. Tapi bagaimana untuk tetap menyatakan kasih di sana? Bagaimana orang tua tetap menyatakan kasih kepada anak-anak yang semakin sulit untuk berterima kasih pada orang tua? Bagaimana untuk tetap menyatakan kasih di tengah orang-orang yang membenci kita? Kita nggak akan sanggup dan tidak akan kuat. Tetapi ini yang Yesus sudah kerjakan. Dan dia mau supaya kasih Bapa itu ada di dalam kita. Caranya bagaimana? Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 2-3. Hanya ini caranya yang membuat kita bisa kuat. Ada banyak cara-cara lain tapi saya buka itu karena itu intinya. Bisa berdoa, bisa baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi pamungkasnya adalah ini yang akan membuat kita kuat menghadapi semuanya itu dan membuat kita kuat menyatakan kasih. Ibrani 12 ayat 2-3 dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, ketika kita disakiti, kita masih ingat, oh kan saya sudah melakukan ini pada orang itu, udah berbuat ini dan itu. Kita tidak akan pernah bisa menjadi kuat. Yang ada adalah makin kita kecewa terhadap orang itu. Tapi ketika kita disakiti, kita ingat, oh ya bagaimana Yesus menderita demi saya untuk menyelamatkan saya, kita akan kuat. Dan di sana kita akan dimampukan untuk menyatakan kekuatan kasih itu kepada sesama. Yesus rela ambil semuanya itu karena kasihnya kepada kita sebagai manusia berdosa dan karena kasihnya kepada Bapa untuk taat. Jadi kalau kita mau taat sama Tuhan bukan karena supaya kita diberkati. Kita taat sama Tuhan, kita mau rajin beribadah, kita baca firman, kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan ini dan itu untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak karena kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan apapun untuk sesama karena kita mengasihi Tuhan. Dan Yesus pada akhirnya bagaimana? Dia maju sebagai pemenang atas semuanya itu. Dan jaminan kemenangan Yesus akan menjadi jaminan kita. Biarlah di sisa waktu yang ada ini mari kita mempersiapkan diri. Sekiranya ada sesuatu yang masih mengganjal di hatimu, selesaikan dengan Tuhan. Ampuni orang-orang yang menyakitimu. Dan minta ampun juga kepada Tuhan kalau mungkin selama ini kita pun secara tidak langsung mengkhianati Tuhan. Ketika kita berada dalam masalah, Tuhan. Tapi ketika kita sudah diberkati, kita lupa diri terhadap Tuhan. Ya kita minta ampun kepada Tuhan dan kita mohon pengampunan. Sekiranya ada yang masih mengganjal di hati kita. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Karya terbesar. Kasih yang terindah yang Yesus berikan kepada kita. Penderitaan
berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Lewat firman-Mu kepada kami diingatkan kembali bahwa sungguh kasih itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu bahwa kami masih kerap kali gagal untuk menyatakan kasih-Mu itu di dalam hidup kami, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Namun firman-Mu pada pagi hari ini membebat hati kami. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk mengoreksi diri kami, mengoreksi keberadaan hati kami. Terlebih di dalam kami mempersiapkan diri, ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada Jumat Agung yang akan datang. Sekiranya ada hal-hal yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk melepaskan pengampunan yang mungkin kami tersakiti. Ketika kami mengalami hal-hal yang menekan, yang membuat hidup kami syarat dengan persoalan dan beban. Tolong kami Tuhan untuk tetap memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Oleh karena kasih kami kepada Engkau. Dan itulah yang akan memampukan kami kuat menjalaninya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus berkarya melalui kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami datang di hadapan-Mu menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Baik yang onsite pada pagi hari ini, hamba-Mu menopang Tuhan mengenal mereka masing-masing. Dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadi, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan jemaat-Mu yang ibadah online yang ada di rumah saat ini, Tuhan pun mengenal mereka masing-masing dengan segala keberadaan mereka. Kiranya kasih karunia Tuhan juga cukup atas mereka. Tuhan, kami berdoa menyerahkan pergumulan kami bersama, sehubungan dengan keberadaan umat-umat-Mu yang terus menggumuli akan kondisi kesehatan, yang masih terus menjalani tahapan demi tahapan pengobatan, maupun yang masih dalam pemulihan. Tuhan yang memberkati.
menopang ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh pelayan-pelayan-Mu. Kiranya hikmat, urapan, kuasa yang datang dari Tuhan menyertai, terlebih dalam program kerja 2022-2023 mendatang. Kami berdoa mau menyerahkan GKIN di Indonesia, Sinode GKIN, Sinode Pusat, Sinode Daerah, secara khusus untuk wilayah Jabodetabek, pada tanggal 23 April mendatang akan melaksanakan musyawarah daerah. Tuhan yang memberkati, supaya oleh pertolongan Tuhan maka musyawarah daerah ini pun dapat berjalan dengan baik. Demikian di wilayah-wilayah lain yang masih belum melaksanakan musyawarah daerah, Tuhan juga yang turut campur tangan di dalamnya. Berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk seluruh pekerjaan Tuhan, gereja-gereja lokal yang ada, baik melalui GKIN maupun interdenominasi gereja yang ada, pos-pos PI yang ada dimanapun berada, bahkan lembaga-lembaga penginjilan, lembaga-lembaga pendidikan yang terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami berdoa menopang ke dalam tangan Tuhan untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang menolong para pemimpin kami, hikmat dari Tuhan Engkau nyatakan atas mereka, pemimpin yang tingkat pusat, tingkat daerah, bahkan sampai tingkat RT yang ada ditolong dan diberkati oleh Tuhan dalam mereka mengambil kebijakan, dan kebijakan itu mendatangkan kebaikan bagi perjalanan kehidupan bangsa kami. Kami menyerahkan untuk proses vaksinasi COVID-19 yang masih terus dijalankan, Tuhan yang memberkati, untuk Satgas COVID yang ada, para tim medis yang juga terus berjuang menangani setiap pasien yang ada, baik pasien COVID maupun tidak. Tuhan yang menolong mereka dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk stabilitas keamanan di tengah bangsa kami. Kami rindu Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan turun atas keberadaan bangsa kami, supaya tidak ada celah bagi si jahat untuk mengacaukan keamanan, merusak damai sejahtera di tengah bangsa kami. Kami juga berdoa mau menyerahkan aparat keamanan, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Teringat untuk daerah-daerah yang banyak kali mengalami bencana alam, baik bencana banjir, cuaca ekstrim yang ada, demikian dengan erupsi, tanah longsor. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan kiranya memberkati pemerintah daerah tempat kejadian untuk dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami mau serahkan kembali persiapan kami menjelang perjamuan kudus yang akan datang. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Ini kehidupan kami di sepanjang minggu ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan melangkah bersama dengan kekuatan kasih Tuhan, karena kasih Tuhan akan memampukan kami menjadi orang-orang yang maju bersama dengan kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Gembala, dan biarlah kasih itu hidup di dalam diri kita, karena di dalam kasih tidak ada perhitungan. Di kasih ada pengampunan, di dalam kasih ada pertolongan Tuhan, dan di dalam kasih ada kedamaian. Nah, maka dengan itu mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doa dan berkat yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Dan sebelum kita menerima doa dan berkat, mari kita mengangkat pujian El Shaddai. Mari kita Allah
kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa kebenaran firman Tuhan. Bawalah kekuatan kasih dari Yesus untuk kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita selesai dan mohon kesabarannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, kita mendengarkan warta gereja yang disampaikan oleh petugas. Persilakan. Shalom. Selamat siang sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohon kesabarannya untuk mendengarkan warta yang akan saya bacakan berikut. Petugas ibadah Jumat Agung 15 April 2022. Ibadah akan dilaksanakan secara on-site dan online. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yefta Urip Santoso. Liturgi akan dilayani oleh Diaken Sri Haryati Rosalina Smokil. Doa persembahan oleh Penatua Robert Alexander Nanuru. Petugas ibadah Paskah 17 April 2022 juga secara on-site dan online. Firman Tuhan dilayani oleh PDP Auke Troike Theo Saimima. Liturgi akan dilayani oleh Diaken Rita Elizar dan doa persembahan oleh Diaken Glora Sembiling. Komisi Muda Mudi. Ibadah Komisi Muda Mudi dilaksanakan secara on-site pada hari Minggu ini tanggal 10 April 2022 pada pukul 15.00 WIB dengan acara Komsel. Liturgi dilayani oleh Agnes Olivia Sampo. Doa persembahan Rosita Yuliana, pembicara dari Ketua Komsel. Komisi Wanita. Ibadah Komisi Wanita masih dilaksanakan secara online pada hari Selasa 12 April 2022 pukul 18.00 WIB dengan acara diskusi. Liturgi mohon kesediaan Ibu Fui Inawoke, doa persembahan Ibu Weni Mahakena, pembicara dari majelis. Komisi Pria. Ibadah Komisi Pria masih dilaksanakan secara online yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pada pukul 7 malam atau 19.00 dengan acara Praise and Worship. Liturgi akan dilayani oleh Bapak Hendrik Butar-Butar, pembicara dari Badan Pengurus. Kelas tunas remaja. Ibadah kelas tunas remaja akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu ini ya tanggal 3 April 2022 tanggal 10 maaf. Pukul 15.00 WIB dengan acara renungan. Liturgi dilayani oleh Salsa, doa persembahan ladies, operator Gebi, pembicara dari majelis. Persembahan, ada 2 persembahan, yang pertama 2 kantong, yang kedua 2 kotak, tertera di layar ya. Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Metode persembahan untuk yang onsite bisa langsung diberikan, tetapi yang mengikuti dari rumah bisa mengirimkannya melalui rekening BCA atas nama Bapak Glora Sembiring. Terima kasih. Kelas musik. Liturgi dan musik akan mengadakan kelas musik dan broadcasting bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memiliki keterampilan khusus di bidang musik maupun bidang digital atau broadcast. Kelas ini terbuka untuk seluruh jemaat dan silakan mendaftarkan diri
melalui Google Form yang telah dibagikan melalui WhatsApp grup komisi. Pendaftaran akan ditutup tanggal 17 April. Doa fajar dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 5 sampai pukul 6. Mohon jemaat boleh ambil bagian mendoakan suku-suku bangsa terasing dan terabaikan serta pergumulan bangsa dan negara dan gereja kita. Komitmen dana misi 2022 akan disalurkan untuk yang pertama Pos PI Ringin Sari Boyolali, yang kedua Pos PI Solo Baru Jawa Tengah. Dukungan dapat ditransfer melalui bendahara majelis. Terima kasih atas dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk lomba-lomba dalam rangka perayaan HUT GKIN Betania ke-41 ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh panitia ya, jadi saya lewatkan. Nanti panitia akan jelaskan. Pasca Komisi Sekolah Minggu, kami kakak pengasuh Komisi Sekolah Minggu mengundang adik-adik untuk ikut pasca Sekolah Minggu pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 jam 15.00. Ada lomba menghias telur, mewarnai dan menggambar. Bagi Bapak dan Ibu yang telah menerima amplop donatur, mohon untuk menyerahkannya ke panitia. Kunjungan Perjamuan Kudus. Menjelang Perjamuan Kudus yang akan dilaksanakan bulan April tanggal 15 ya, maka majelis akan kembali melaksanakan kunjungan kepada setiap jemaat. Bagi jemaat yang ingin memberikan kritik dan saran, silakan disampaikan kepada majelis kunjungannya. Mohon diingatkan juga pada Bapak Ibu yang sudah menerima anggur dan roti dibawa pada tanggal 15. Gembala sidang, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang namanya tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Kepada panitia. Shalom, mohon kesabaran dan dari Bapak Ibu Jemaat, baik yang dari gereja maupun yang di rumah. Saya akan menjelaskan ada semangat untuk Road GKIN ke-41 atau perjalanan menuju ke usia 41 GKIN, dan tim kerja, saya mewakilinya, mengajak membakar semangat kita untuk terus menjadi berkat karena kita mengusung tema ulang tahun kali ini yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Dan acara klimaksnya akan dilaksanakan tanggal 15 Mei dan berkaitan dengan hal itu ada lomba-lomba yang diselenggarakan oleh tim atau panitia HUT ini terbagi menjadi 4 minggu, 3 minggu sebelum pelaksanaan acara puncak. Yang paling dekat ada lomba yang wajib dan lomba yang wajib juga ya. Wajib maksudnya komisi harus ikut, itu yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 April. 24 April yang sebelah sana itu vokal grup komisi yang wajib diikuti oleh 5 komisi, dan ini akan ditayangkan langsung live ya melalui TV jemaat dan juga melalui saat ini tanggal 24. Jadi semua komisi nanti akan diwajibkan untuk mengikut lomba ini dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Syarat-syaratnya adalah temanya, lagu yang dipilih mengambil tema diberkati untuk menjadi berkat. Kemudian ada kekompakan, terus pembagian suara dan kreativitas, entah goyang, entah seragam dengan pakai topi, silahkan. Yang penting memeriahkan acara ini, dan ini semua komisi. Jadi komisi bisa mengumpulkan perwakilannya lalu mempersiapkan dalam waktu 2 minggu dari sekarang, karena videonya akan dikumpulkan ke panitia. Batas paling akhir yaitu tanggal 21 April. Ini lomba per komisi. Dan yang kedua yaitu selanjutnya di minggu yang akan datangnya setelah 24 ada tanggal 1 Mei. Ini boleh diikuti oleh per keluarga. Ataupun kalau misalnya keluarga jauh ya sendiri boleh. Tapi disarankan per keluarga, yaitu acara TikTokan ya, ini milenial sekali. Dan acara ini dia ya, kriteria penilaiannya adalah kekompakan, kreativitas. Terus sama temanya yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Itu salah tuh ya. Diberkati untuk menjadi berkat dan menggunakan platform TikTok.
Untuk yang vokal group komisi itu juga bisa dikumpulkan melalui Google Drive, nanti akan dibagikan oleh tim panitia yaitu Daud dan juga Vio. Ini adalah 2 orang yang akan in charge untuk mengumpulkan tanggal 24. Mohon perhatikan tanggal limit pengumpulannya adalah tanggal 30 April untuk TikTok per keluarga atau orang ya. Kekompakan, kreativitas ya. Dan ada hadiah-hadiah menarik, ada mini gold, ada elektronik dan semuanya ya. Selanjutnya mendekati hari tanggal 15, tanggal 8 Mei, itu lomba yang ketiga kita selenggarakan, yaitu lomba ucapan ulang tahun unik per keluarga juga. Boleh pantun, boleh stand up komedi, boleh menghias rumahnya, boleh bikin rekaman dengan kue ulang tahun dari terigu, lalu kemudian bikin videonya, tetap mengucapkan dengan satu tema tagline, diberkati untuk menjadi berkat 41 tahun GKN Betania. Ini boleh dikumpulkan paling lambat ya tanggal 6 Mei. Untuk ucapan ini juga boleh per keluarga atau per orangan ya. Lomba paling puncak yaitu tanggal 15 Mei kita akan mengadakan acara perayaan HUT. Jadi dikumpulkan dari tanggal 24 siapa pemenangnya dan kita akan announce ya. Hadiah menarik disediakan dari mini gold, elektronik semuanya ya. Jadi wajib ikut untuk memeriahkan ulang tahun GKN yang ke-41. Dan di tanggal 15 sekali lagi wajib untuk komisi, 5 komisi akan memberikan perwakilannya untuk bertanding secara fair dalam acara Cerdas Cermat ya. Jadi kita akan ada Cerdas Cermat tanggal 15 Mei dan mohon setiap komisi mengirimkan 3 orang perwakilan. Tidak harus pakai apa pengetahuan umum, pengetahuan Alkitab, yang penting diwakilkan. Pengetahuan tentang gereja, pengetahuan tentang jemaat itu juga dibutuhkan ya. Jadi mohon partisipasi dari sidang jemaat yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah. Dan untuk mendukung acara ini, tim panitia ini sudah menyebarkan juga beberapa amplop donatur dana. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, itu akan menjadi berkat lagi ya. Dan pengumpulannya paling telat 15 Mei. 15 Mei masih diterima ya. Jadi ini pengumuman. Dan semoga kita semua memiliki semangat bersyukur, diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan kepada liturgos. Demikian warta gereja yang telah disampaikan, dan pada saat ini kita kembali di rumah kita masing-masing. Dan namun sebelum kita pulang, mari kita mengangkat pujian Allah itu baik. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kasih setianya
untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu semuanya, Bapak Ibu. Semua. Yesus memberkati. Sehat semuanya.